Shalom Bu. Shalom. Iya. Bu, ini ada satu permintaan dukungan doa Bu dari kekasih Tuhan Bu dengan nomor XXXX 530. Beliau meminta dukungan doa karena terancam di PHK dan juga dukungan doa untuk mamanya yang sedang menderita gangguan jiwa Bu. Oke. Tentu minta juga pencerahan kebenaran firman ya untuk jadi pegangan dia. Nah, jadi untuk masalah dia ketakutan untuk di PHK sebenarnya tidak perlu. Percayakan kepada Tuhan yang mempunyai rencana yang indah buat kita. Kadang-kadang kita tidak tahu dan kita bertanya, mengapa kejadiannya begini? Menurut kita buruk, tapi pada akhirnya kita melihat ternyata melalui peristiwa itu Tuhan sedang membawa kita kepada rencananya yang lebih indah dan situasi yang lebih oke gitu. Namun untuk masalah kalau di PHK nanti saya uang dari mana, hidup saya seperti apa, baik, tidak perlu khawatir ya saudariku. Firman Tuhan juga mengatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi yang pertama, serahkan kekhawatiran pada Tuhan, jangan kita khawatir. Yang kedua, melangkah dengan iman yang artinya percaya kepada rencana Tuhan yang rencana membawa damai sejahtera untuk kita semua, bukan rencana malapetaka. Amin. Dan yang ketiga, sebetulnya di mana kita mengerjakan tugas, entah itu kita karena kerja sekuler di sebuah perusahaan atau kantor, atau kita mengerjakan tugas sebagai pelayan di ladang Tuhan dalam satu komunitas, gereja atau persekutuan doa, kita perlu mendoakan dari perusahaan itu atau komunitas itu atau gereja di mana kita sedang melakukan tugas atau kita ada di dalamnya. Doakan supaya perusahaannya tidak pailit, semua lancar. Kalau dia perusahaan yang memasarkan barang-barang tertentu, ya berkatilah supaya pemasarannya oke. Dan itu bukan berlebihan, tapi memang yang baik bagi kita anak-anak Allah, selalu mendoakan dan memberkati. Betul. Jadi jangan hanya kita dalam perusahaan itu atau kantor itu atau komunitas pelayanan itu hanya mau menikmati berkatnya, sementara perusahaan atau tempat kantor itu mungkin suatu kali sedang menghadapi perjuangan tentang keuangan, tentang segala macam masalah. Apalagi kalau itu terjadi karena seperti apa yang baru saja kita alami, mengalami pandemi, jadi semua mengalami goncangan, bahkan ada yang turun sampai tutup dan sebagainya. Kita seharusnya mendoakannya jauh-jauh sebelum hal ini terjadi, supaya diberkati, supaya lancar semuanya. Jadi ini yang namanya give and take. Kita memberi melalui doa dan tanggung jawab kita yang benar, dan baru kita take, receive, menerima berkatnya gitu. Jadi kebanyakan kan kita kerja cuman mikirnya gaji berkatnya. Ya kalau itu tidak didoakan, nanti ada apa-apa tinggal pegawai ini mengeluh, bisa jadi marah. Nah akibatnya dia muncul demo-demo itu kan begitu. Terus kita apalagi kalau kemudian maki-maki dari pimpinan, mau nggak becus ini mimpin, uangnya kemana aja. Nah itu tidak pantas kita lakukan sebagai anak Allah.
di mana saja kita sudah diberkati. Amin. Jadi untuk saudariku yang kirim WhatsApp minta dukungan doa dan pencerahan dari firman adalah yang pertama, jangan khawatir, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan rancangannya untuk kita, selalu rancangan membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang kedua adalah kita ikut ambil bagian untuk kelancaran perusahaan atau kantor di mana kita bekerja, atau komunitas di mana kita juga ada di dalamnya, mendoakannya, memberkatinya supaya semua berjalan dengan lancar. Dan berarti kita adalah give and take. Sekarang untuk ibunya yang sakit jiwa, ketika saya mendoakannya, Roh Kudus menyatakan bahwa ibu Anda ini dari kecil memang termasuk anak yang kurang bahagia. Jadi jiwanya jadi rapuh. Ada juga di atasnya itu yang kurang baik. Ada juga yang roh-roh yang berupa turunan atau kutuk. Nah, jadi ketika sekarang jiwa yang rapuh ini menjadi mudah, bukan hanya terlukai, bukan hanya tersayat, bukan hanya sakit, tapi juga hancur. Siapa yang menghancurkannya? Tentu setan dan iblis, karena ada celah yang terbuka. Dan ketika jiwa ini hancur, karena pikiran manusia itu bagian daripada jiwa, makanya pikiran ini nggak bisa nyambung. Diajak komunikasi, diajak berbincang atau mengingat sesuatu dengan tepat, benar, atau bercerita sendiri tidak normal. Karena apa? Jiwanya hancur. Nah, dengan melalui kasih Yesus, maka kasih itu akan bisa membalut luka itu, dan roh-roh kesedihan, unhappy child, masa lalu itu bisa kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berdoa untuk sekarang jiwanya menjadi utuh kembali, dan Roh Kudus ambil alih dalam kehidupannya, sehingga ibu ini bisa hidup dengan normal dan sehat. Amin. Sekarang kita akan doakan untuk Anda dan untuk mamanya. Tapi juga kami berdoa untuk mungkin di antara Anda, kekasih-kekasih Tuhan yang lain juga mengalami hal yang sama, terancam di PHK. Juga mungkin ada anggota keluarga, mungkin bukan ibunya, atau saudara, saudara sepupu, saudara ipar, adik, kakak, atau siapapun kenalan dekat yang mengalami gangguan jiwa. Kami akan doakan dengan senang hati dan dengan sehati. Dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo Feb, kita doakan. Haleluya, Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudari kami yang mengirim WhatsApp ini dengan kondisi yang terancam di PHK. Saat ini kasih-Mu mengalir meneguhkan hatinya, dan urapan mengkuatkan jiwanya. Dan kekhawatiran itu lenyap daripada saudari kami, dan dia mempercayakan segala sesuatu dalam kehidupannya kepada rencana Tuhan. Amin. Yang mendatangkan damai sejahtera, karena rencana-Mu tidak mendatangkan malapetaka. Ya, amin. Dan biar saudariku ini belajar menyerahkan segala kekhawatirannya kepadamu. Dan sekarang urapan berkat tercurah atas engkau. Engkau tidak akan berkekurangan. Amin. Yes. Apa yang kau perlukan akan dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Karena berkat daripada Allah Bapa sudah ada dalam Yesus Kristus yang lengkap, dan itu menjadi hak Anda
terima sekarang. Amin. Yes. Dan urapan berkat ini membuat engkau bisa menerima kuasa untuk menerima berkat dan menikmati berkat Amin. yang dari Tuhan. Ya. Jangan takut. Dan kami juga berdoa untuk ibunya saat ini. Ya. Mari Tuhan, kasih-Mu yang hangat mengalir atas jiwa ibu ini. Amin. Yes. Urapan-Mu bekerja. Amin. Dan luka-luka masa lalu sebagai seorang anak yang unhappy, kurang bahagia, sembuhkan semuanya. Amin. Termasuk rekaman-rekaman yang menyedihkan, yang kurang baik dalam memorinya, hapus dengan kuasa Amin. darah-Mu. Yes. Amin. Biar memori itu sekarang diganti oleh hal yang indah dari Tuhan. Amin. Dan sekarang jiwanya tidak remuk lagi, jiwanya tidak hancur lagi, direkat oleh kasih Yesus. Amin. Yes. Yang hangat memulihkan, menjadikan jiwamu utuh kembali. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang semua roh kesedihan, kekecewaan, tertekan, stres, lepas dari ibu Amin. ini. Yes. Gangguan-gangguan mental tidak ada lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga syaraf-syaraf di otaknya tidak ada kelumpuhan, sehingga ibu ini engkau pulihkan daya pikirnya, daya ingatnya, daya komunikasi, dan pikirannya jadi sehat kembali. Amin. Karena jiwanya sudah menjadi utuh dan bisa normal seperti sedia kala. Amin. Kasih Yesus dan urapan sukacita mengalir atas ibunya saudariku ini, dan jadilah sembuh Amin. dan merdeka. Yes. Amin. Jesus love you. Amin. Jesus bless you. Amin. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Kalau Anda mempunyai masalah, membutuhkan solusi dari firman dan juga dukungan doa dari kami, silakan kirim WhatsApp ke nomor 0895 6323 58989. ya. Jangan ragu-ragu. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan Amin. pasti akan menyelesaikan. Amin. Yes. Dan kalau Anda mau kirim kesaksian karena kau diberkati melalui jawaban doa ataupun melalui acara Yesus Sahabatku ini, silakan juga kirim WhatsApp ke nomor yang tadi. Tuhan menyertai kita dan kami akan tetap rahasiakan nama dan identitas Anda. Yang paling penting, Anda semakin sadar bahwa Yesus adalah sahabatku. Tuhan Yesus memberkati.